Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Ramadan, NIM 208301192. Saya berasal dari kelas Teknik Sipil B, di mana kali ini yaitu saya akan melanjutkan tugas bagian kedua, yang dimana tugas ini merupakan lanjutan dari tugas bagian pertama mata kuliah ilmu komputer mengenai tentang penjelasan item-item yang berada dalam Microsoft Word, yang dimana untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mengerjakan tugas tersebut. Yang dimana dalam paragraf tersebut 2.5 praktik pertemuan kedua. Setelah mempelajari beberapa menu ilustrasi pada materi di pertemuan kedua, berikutnya untuk menguji sejauh mana pemahaman Anda, maka buatlah teks sesuai dengan contoh yang di bawah ini. Baiklah, langsung saja kita melakukan pengetikan tugas tersebut, yaitu awal mula sama dengan pada tugas bagian pertama, di mana kita awalnya menentukan dulu ukuran kertas yang kita gunakan, jenis tulisan dan ukuran tulisan, yang dimana yaitu penggunaan kertasnya tetap sama, yaitu menggunakan ukuran kertas A4 dengan jenis tulisan kalibri dan ukurannya 12. Yang pertama ialah dimana kita yaitu melakukan penulisan yang bermodel, yang dimana dengan menggunakan item word art. Yaitu pertama kita pergi ke insert, pergi ke pilihan word art, dimana terdiri dari beberapa pilihan, yang dimana kita gunakan pilihan tulisan bergelombang. Untuk pembagian tulisan sendiri, di mana di sini terdiri dari dua bagian tulisan, yang dimana kita bisa menggunakan item kolom. Untuk item kolomnya sendiri yaitu terdiri dari beberapa, ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, yaitu 1,5 dan 1,5 kanan dan 1,5 kiri. Dimana kali ini kita akan menggunakan kolom 2 kolom, yaitu kita lanjut ke bagian pengaturan huruf, yaitu kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Yaitu kita kembali ke format, kita pilih warna yang kita inginkan, dan jenis-jenis posisi tulisan.
Yaitu selanjutnya kita masuk ke penjelasan pengertian tentang gempa bumi. Untuk bagian ini dari paragraf pengertian gempa bumi, di mana menggunakan penebalan huruf dan penggunaan pembiringan paragraf, yaitu caranya sama dengan bagian pertama tadi. Kita memblok paragraf yang kita ingin tebalkan dan kita miringkan, yaitu pilihannya sama dengan Ctrl B atau bold dan italic, atau dengan menekan Ctrl I. Lalu kita normalkan kembali. Untuk mempersingkatnya, kita percepat saja. Baik. Untuk item selanjutnya yaitu bagaimana kita memasukkan gambar ke dalam Microsoft Word. Yaitu yang pertama, kita masuk ke bagian insert, lalu memilih item picture, lalu memasuki bagian beranda dan mengambil gambar yang kita ingin masukkan. Kita blok saja lalu tekan insert. Lalu gambar akan masuk ke dalam Microsoft Word. Lalu kita sesuaikan saja ukurannya sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu kita lanjut ke bagian paragraf berikutnya. Lalu kita lanjut ke bagian paragraf berikutnya. Dimana untuk bagian paragraf seismometer menggunakan item paragraf miring, yaitu sama halnya tadi dengan bagian pertama, kita blok, lalu kita masuk ke item italic. Setelah itu kita kembali ke normal. Lalu kita lanjutkan bagian paragraf penjelasannya lagi.
Untuk bagian skala Richter, menggunakan item paragraf miring dan garis bawah, yaitu langsung saja kita blok dulu, lalu pilih ke item italic dan bagian underline, lalu kita lanjutkan lagi paragrafnya, kita normalkan kembali, yaitu kita percepat saja untuk memangkas waktu. Dan seperti bagian lainnya tadi, untuk skala Mercalli, di mana menggunakan pemiringan huruf dan penggaris bawahan, yaitu kita blok, lalu ke italic dan ke underline, lalu kita normalkan kembali, beralih ke bagian paragraf berikutnya dengan penulisan judul dengan menggunakan penebalan huruf dan garis bawah. Bisa kita lihat sebagai berikut. Yang dimana untuk penempatannya sendiri berada di tengah paragraf. Kita ke bagian center atau bisa menekan Ctrl E. Lalu kita tebalkan paragrafnya dan kita berikan garis bawah. Lalu kita berlanjut ke bagian paragraf berikutnya, yang dimana menggunakan bullets atau pemberian nomor tapi dengan menggunakan bulatan titik. Kita tekan saja, lalu kita normalkan kembali untuk bagian underline dan penebalan huruf atau boldnya. Kita tulis lagi, yang dimana di sini menggunakan spasi, yaitu penggunaan jarak spasi yang bisa kita sesuaikan. Yang dari beberapa kita pilih dengan spasi 2,5. Dimana selanjutnya kita menggunakan garis tab atau tombol tab untuk memberikan jarak sedikit antara satu paragraf dengan paragraf lainnya.
Berlanjut ke paragraf berikutnya.
Untuk bagian selanjutnya sama dengan tadi, pemasukan gambar yang dimana kita normalkan dulu untuk bagian bullets, underline, dan boldnya, yaitu kita mengambil gambar, di-insert, lalu kita ke picture, lalu masuk ke bagian data, lalu kita insert, lalu kita ukur sesuai dengan keinginan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.